Berang-berang atau kadang juga disebut sebagai musang air karena bentuk tubuhnya menyerupai musang, namun hidup di area basah. Hewan ini sering tertangkap kamera, bersantai mengapung, dan membuat orang kerap gemas melihatnya. Berdasarkan sebarannya, hewan ini menghuni hampir di seluruh dunia, kecuali Australia. Hal apa saja yang menarik dari berang-berang? Mari kita simak ulasannya. Berang-berang adalah hewan dengan bulu paling lebat di dunia. Jenis berang-berang Eurasia misalnya memiliki bulu hingga 80.000 helai per sentimeter persegi, sementara berang-berang laut memiliki bulu sebanyak 140.000 helai per sentimeter persegi. Jika dibandingkan dengan hewan lain yang memiliki bulu yang lebat, semisal rubah kutub yang hanya memiliki 20.000 helai per sentimeter, itu artinya berang-berang memiliki bulu 4 bahkan sampai 7 kali lebih lebat dari rubah kutub. Tidak seperti mamalia laut lainnya, berang-berang tidak memiliki lapisan lemak untuk membuatnya tetap hangat di dalam air. Sebagai gantinya, berang-berang mengandalkan bulunya yang lebat sebagai pelindung. Ini memungkinkan berang-berang dapat tinggal di perairan seumur hidupnya, tanpa perlu ke daratan. Saat berenang, bulunya menyimpan lapisan udara di dekat tubuhnya, yang mencegah air dingin menembus ke kulit dan menyedot panas tubuhnya, sehingga membuatnya bisa tetap hangat. Ilmuwan sendiri telah menguji bahwa bulu yang rapat dan panjang akan membuat bagian permukaan bulu akan semakin kering dan anti air. Wajar saja jika berang-berang bisa tetap hangat meskipun seharian berada dalam air. Tapi Pop Gengs, karena bulunya yang tebal dan tahan air ini, hewan sosial ini sering dijadikan hewan buruan untuk dijadikan bahan baku pembuatan topi yang mengancam hewan ini ke ambang kepunahan. Untungnya berang-berang telah dilindungi sehingga angka populasinya bisa terjaga. Tapi tetap saja berang-berang masih jadi hewan buruan. Meskipun biasanya berang-berang tidur di daratan, hewan yang satu ini juga suka tidur di lautan dengan cara terlentang dan mengambang menghadap langit di permukaan laut. Mirip seperti kita yang tidur terlentang di atas kasur. Hal yang unik dari berang-berang justru pada saat tidur, sepasang berang-berang sering tertangkap kamera sedang tidur berpegangan tangan. Kira-kira mereka berpegangan tangan supaya apa ya? Ternyata, berang-berang berpegangan tangan saat tidur untuk menghindari mereka terpisah satu sama lain akibat arus ombak yang cukup besar. Hal tersebut terjadi karena tubuh mereka yang kecil dan hentakan kaki mereka saat berenang tidak begitu mampu menahan arus, apalagi saat mereka tidur. Bukan hanya terhadap pasangannya saja berang-berang selalu berpegangan tangan. Seekor induk berang-berang misalnya akan selalu memegang tangan anak-anaknya agar tidak terbawa arus. Tidak peduli seberapa banyak anaknya, ia akan memastikan untuk memegang erat mereka semua. Pemandangan yang seperti inilah yang membuat kebanyakan orang menjulukinya hewan paling perhatian. Gak hanya itu, berang-berang juga dijuluki hewan yang perhatian. Ternyata berang-berang betina adalah hewan yang sangat setia loh, atau makhluk polygenous. Artinya, satu pejantan dapat bereproduksi dengan banyak betina, tetapi satu betina hanya punya satu pejantan. Karena hal inilah ada pejantan-pejantan yang akan tersisih karena tidak terpilih oleh sang betina. Ditambah lagi kematian berang-berang yang tergolong tinggi, membuat ada lebih banyak pejantan yang tak punya kesempatan kawin. Kondisi inilah yang menyebabkan beberapa pejantan menjadi sangat agresif ketika mendapatkan kesempatan kawin. Sementara pejantan lainnya yang tidak punya kesempatan akan melampiaskannya pada bayi anjing laut. Ya, semacam pedofil deh. Meskipun bertubuh kecil, jangan salah loh, berang-berang adalah makhluk berkelompok dan tinggal dengan keluarga besarnya. Bagi berang-berang, keluarga adalah hal yang penting untuk dilindungi. Bahkan jika lawannya adalah seekor predator sekalipun. Berang-berang bisa menjadi sangat ganas saat keluarganya terancam. Salah satu bukti keganasannya terlihat pada peristiwa yang terjadi di Singapura tahun 2018. Seorang fotografer alam bernama Jeffrey Theo berhasil mengabadikan momen pertarungan kelompok berang-berang dengan seekor buaya di cagar alam Sungai Buloh Wetland, Singapura. Dalam video tersebut, tak jauh dari tempat berang-berang berkumpul, ada seekor buaya tak berekor yang dijuluki Tailless berenang mendekat. Kemudian pertarungan sengit pun terjadi. Berang-berang yang beranggotakan 6 ekor berbalik menyerang buaya dengan gigitan kuatnya. Keadaan tersebut membuat buaya terdesak dan akhirnya memilih untuk mundur. Tidak hanya itu,
Berang-berang juga mampu mengalahkan seekor piton yang dikenal sebagai ular dengan kemampuan menelan hidup-hidup seekor anak sapi. Ganas juga ya si berang-berang. Hal paling unik lainnya adalah kemampuan berang-berang untuk memanipulasi lingkungannya. Sebagai hewan yang tinggal di darat, namun banyak menghabiskan waktunya di air, berang-berang membangun rumah berupa bendungan air untuk melindungi diri dari serangan predator dan mencegah banjir. Bendungan terbesar yang diklaim milik berang-berang adalah yang terdapat di Three Forks, Montana, sebuah negara bagian Amerika dengan luas 652 meter. Namun hal tersebut keliru. Berang-berang menempati sarang pada lubang-lubang batu, liang tanah, di antara akar-akar kayu, dan tempat yang terbuat secara alami. Hewan membuat bendungannya sendiri adalah beaver. Dalam bahasa Inggris dikenal dua nama, yakni otter dan beaver, yang dalam bahasa Indonesia kerap sama-sama diterjemahkan menjadi berang-berang. Otter lah yang pantas disebut berang-berang. Sementara beaver adalah hewan pengerat yang hidup di Amerika dan Eropa, namun tidak dijumpai di Indonesia. Meskipun sama-sama mamalia, secara kekerabatan keduanya memiliki hubungan yang sangat jauh. Kalian mungkin akan sering melihat simpanse saat mencari makanan. Sebelum menangkap rayap, simpanse akan mengambil ranting pohon untuk dimasukkan ke dalam sarang. Rayap yang menggelantung di ranting itulah yang akan dimakan oleh simpanse. Hal tersebut juga dilakukan oleh berang-berang ketika mencari makan. Mereka menggunakan alat seperti karang atau bebatuan keras lainnya untuk memecahkan cangkang kerang yang keras dan memakan isinya. Mereka juga sering terlihat menggulingkan bebatuan di dasar laut untuk mencari makan dan menggunakan kaki depan mereka ketimbang mulut untuk menangkap mangsanya. Perilaku ini diduga berasal dari kebiasaan nenek moyang mereka sejak jutaan tahun lalu. Oleh karena itulah berang-berang diduga lebih dulu dapat menggunakan alat ketimbang lumba-lumba. Bahkan diduga berang-berang laut telah lebih dahulu belajar menggunakan alat sebelum mamalia lainnya. Manusia mengeluarkan gas buang berupa kentut yang berbau tak sedap. Namun, hal menarik justru terjadi pada berang-berang yang mengeluarkan aroma castoreum. Castoreum sendiri adalah senyawa yang kebanyakan berasal dari kantung kastor berang-berang, terletak antara pelvis dan pangkal ekor. Karena kelenjarnya yang berdekatan dengan anus, castoreum kadang merupakan kombinasi antara sekresi kelenjar kastor, kelenjar anal, dan urin. Castoreum merupakan hasil diet berupa daun dan kulit kayu, dan baunya menyerupai vanila. Oleh karena baunya yang menarik, penggunaan castoreum sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu sebagai bahan dasar parfum dan makanan. Boleh jadi aroma pada makanan atau parfum kita berasal dari pantat berang-berang. Populasi dari berang-berang sampai sekarang masih sangat terancam, baik oleh predator, lingkungan, maupun faktor manusia. Kasus tumpahan minyak di banyak tempat membuat kondisi habitat dari berang-berang menjadi tambah memprihatinkan, bahkan mengalami kematian akibat hipotermia.